Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Ming Roksue berjalan keluar dari bangunan pusat formasi sambil mendongak menatap kubah cahaya yang mengalami retakan. Setidaknya aku bisa menahan ini 1 hari lebih lama. Mudah-mudah itu sudah cukup bagi Saner, batinnya lalu melayang ke arah 13 pemimpin 7 klan kuno berada. Persiapkan pasukan kalian, ini tidak akan lama, para ahli formasi sudah tidak mampu lagi menahan serangan mereka. Kekuatan jiwa mereka sudah benar-benar terkuras, kata Ming Roksue. Patriark Qianfan menarik napas panjang sambil menatap tajam ke arah luar formasi. Dia menarik pedangnya lalu berteriak dengan lantang. Persiapkan diri kalian. Demi kehormatan 7 klan kuno dan dunia tengah, katanya. Dari berbagai sudut wilayah 7 klan kuno, ribuan kultivator klan kuno berbagai tingkatan mulai melayang memenuhi langit wilayah 7 klan kuno. Meski masih berada di dalam kubah cahaya, namun orang-orang ini bersiap untuk menyambut perang. Dari arah gunung tangga langit, seorang pria dengan jubah mewah tampak melayang mendekat ditemani seorang pria tua yang melayang di sisinya. Dia adalah Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan dan Kun Jiazhen yang sudah menjadi budaknya. Dia baru datang setelah menerima pesan dari Fang Ho mengenai situasi di tempat ini. Begitu tiba di sisi Fang Ho, Zhang Zihan menatap jauh ke arah kedalaman 7 klan kuno. Apa yang kalian tunggu? Hancurkan formasinya dan bantai semua orang yang melawan itu, perintahnya. Fang Ho mengangguk ringan lalu melemparkan pil pemulihan energi tingkat penguasa ke dalam mulutnya. Su Tianlang di sisinya juga melakukan hal yang sama. Sementara dari arah belakang, Fei Long dan Li Tian kembali maju ke depan bersama pasukan yang sebelumnya beristirahat bersama mereka. Hancurkan, teriak Fei Long dengan pedang di tangannya. 2.500-an orang yang dipimpinnya mulai menyerang dengan kekuatan penuh mereka ke arah kubah cahaya yang terlihat sudah retak di beberapa sisi. Duar, jeder. Serangan ketiga mereka akhirnya meruntuhkan secara penuh formasi pertahanan itu. Kubah cahaya yang melindungi wilayah 7 klan kuno menguap begitu saja. 2 kelompok besar kini langsung berhadap-hadapan tanpa batasan apapun. Di wilayah belakang wilayah 7 klan kuno, Qin San yang awalnya masih terfokus di lautan kesadarannya ikut membuka matanya saat merasakan formasi 7 klan kuno yang runtuh. Tidak ada waktu lagi. Setidaknya pemahamanku pada hukum alam dunia tengah saat ini sudah bisa sedikit merubah situasi peperangan ini, batinnya lalu meruntuhkan formasi pembatas yang melindunginya selama ini. Dari bangunan pusat formasi 7 klan kuno, cahaya terang tampak menyeruak ke langit lalu membentuk kubah formasi penyerangan. Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan hanya mendengus melihat formasi itu. Fei Long dan Li Tian langsung melayang lebih tinggi lalu melepaskan serangan ke arah kubah formasi penyerangan 7 klan kuno itu. Duar, jeder. Setelah 3 kali melepaskan serangan, 2 kultivator alam semi kaisar tingkat 2 itu menghancurkan formasi tingkat penguasa itu dengan mudahnya, bahkan sebelum formasi itu sempurna melepaskan serangannya. Ming Roksue mendongak menatap formasi yang hancur dengan raut wajah datar. Di dalam pusat formasi 8 ahli formasi tingkat penguasa tahap puncak dari 7 klan kuno dan klan Qin langsung memuntahkan darah segar akibat serangan balik dari formasi yang belum sempurna diaktifkan, namun sudah dihancurkan oleh Li Tan dan Fei Long. Di langit, Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan menatap tajam Ming Roksue yang sudah menarik pedang tipis di tangannya. Lumpuhkan wanita itu, aku ingin membawanya hidup-hidup ke Istana Langit, kata Zhang Zihan pada Fang Ho dan Su Tianlang. 2 jenderal Istana Langit itu mengangguk ringan lalu mulai mengangkat senjata spiritual mereka ke langit. Aura ribuan orang yang sudah saling berhadap-hadapan dan siap berbenturan, kini memenuhi langit wilayah 7 klan kuno. Aura menakutkan itu bukan hanya dirasakan oleh mereka yang bersiap bertarung,
namun juga bisa dirasakan oleh mereka yang berada di jarak jangkauan beberapa mil dari area medan perang. Bukankah kalian menunggu hari ini? Saat kalian orang-orang dunia luar menguasai dunia tengah ini secara penuh. Sekarang lampiaskan kekesalan kalian pada orang-orang dari 7 klan kuno ini, teriak Fang Ho. Orang-orang dari aliansi kekuatan distrik tengah berteriak menyambut seruan itu. Mereka memegang senjata spiritual masing-masing dan bersiap menyerang dengan kekuatan penuh yang mereka miliki. Di sisi seberang, Ming Roksue memimpin orang-orang 7 klan kuno dan klan Qin juga sudah bersiap menyambut serangan musuh. Wajah orang-orang 7 klan kuno dan klan Qin tampak dipenuhi ketegaran. Mereka sudah berjuang selama ini menghindari peperangan. Namun jika takdir mengatakan lain, orang-orang ini sudah bersiap dengan segala konsekuensinya. Angkat senjata kalian. Demi 7 klan kuno, demi dunia tengah, teriak Patriark Qianfan memberikan semangat pada 2000-an pasukannya. Di belakang, rombongan Ming Roksue dan 13 pemimpin 7 klan kuno, lebih dari 3000 pasukan di alam nirwana. Kekosongan dan mulia sudah mengangkat senjata mereka. Bunuh! Teriak Ming Roksue lalu menerjang ke depan diikuti Qin Yan, Patriark Qin, pemimpin 7 klan kuno dan yang lainnya. Dari arah berlawanan, Fang Ho, Su Tianlang, Fei Long dan Li Tian juga sudah bergerak memimpin pasukan mereka. Duar, duar, jeder. Ledakan membahana di banyak area di langit 7 klan kuno. Saling jual beli serangan kini terjadi antara kultivator di berbagai tingkatan. Ming Roksue sendiri langsung dikelilingi oleh 4 kultivator alam semi kaisar, Fang Ho, Su Tianlang, Fei Long dan Li Tian. Orang-orang ini tahu betul bakat keturunan klan Ming di dunia langit. Jika bukan karena rencana licik dari Zhang Bingji, klan Ming masih akan berdiri tegak di dunia langit dan Ming Jiangwu akan tetap duduk di singgasana Istana Langit. Karena itu, 4 jenderal Istana Langit ini langsung mengepung pergerakan Ming Roksue. Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan sendiri tampak masih melayang dengan tenang bersama Kun Jiazhen yang melayang layaknya pelayang di sisi Zhang Zihan. Tatapannya menyapu area peperangan dengan senyuman jahat di bibirnya. Qin Yan yang sedang bertarung dengan salah satu patriark sekte mulia, tampak menoleh ke arah istrinya yang sudah dikepung oleh kultivator alam semi kaisar sekaligus. Dia melemparkan serangannya ke arah patriark sekte mulia itu, lalu bergerak dengan cepat mencoba mendekati area tempat Ming Roksue sedang dikepung oleh 4 kultivator alam semi kaisar. Jangan ke sini, percuma saja. Kekuatanmu tidak akan sanggup menanggung bahaya pertarungan di sini. Suara Ming Roksue terdengar di benak Qin Yan membuat pria paruh baya itu hanya bisa mendesah pasrah. Dia benar-benar merasa tidak berguna sebagai suami, istrinya yang harusnya dia lindungi malah kini dikeroyok oleh kultivator kuat dan dia hanya bisa mengawasi dari jauh. Siluet Phoenix api kini muncul di belakang Ming Roksue dengan pedang tipis yang memantulkan cahaya bulan di tangannya. Aku akan mengirim kalian bertemu ayahku. Biar kalian memohon pengampunan padanya di alam baka sana, kata Ming Roksue lalu bergerak sangat cepat. Sus. Wus, klan Ming memang tidak pernah kehabisan bakat, batin Fang Ho sambil berusaha menghindari energi pedang Ming Roksue yang menargetkannya. Dari sisi lain, Fei Long dan Li Tian juga sudah bergerak mencoba mencari celah untuk melumpuhkan Ming Roksue. Su Tianlang sendiri masih diam dengan energi pekat yang mengitari pedangnya. Melihat Fei Long dan Li Tian benar-benar terfokus mencari celah mendaratkan serangan mereka ke Ming Roksue, Su Tianlang ikut bergerak memutar ke belakang Fei Long dan Li Tian. Duar, jeder, ledakan menggema di belakang Li Tian. Pria tua itu segera mengaktifkan energi pembatasnya, lalu melayang ke sisi selatan sambil menoleh menatap area ledakan. Tubuh Fei Long hancur dan hanya menyisakan serpihan jubah dan senjata spiritualnya yang jatuh dari dalam kabut asap di area ledakan tadi. Dari balik kabut asap, Su Tianlang melayang dengan senyuman di bibirnya. Satu pengkhianat sudah mati. Dengan begini akan lebih seimbang, kata pria tua itu. Fang Ho dan Li Tian menggertakkan gigi mereka melihat Fei Long mat di tangan Su Tianlang. Kamu,
Kamu ternyata bagian dari kelompok yang masih setia pada Kaisar Ming Jingwu, kata Fang Hou dengan amarah yang membuncah di dadanya. Selama ini dia ternyata selalu bersama dengan musuh, namun tidak bisa menyadarinya sedikitpun. Jangankan dia, bahkan Pangeran Langit Keempat, Zhang Zihan dan Kaisar Langit Zhang Binji pun tertipu oleh Su Tianlang. Salam yang mulia putri, aku Su Tianlang, dari pasukan 17 Istana Langit memberi hormat, kata Su Tianlang. Ming Roksue tersenyum lembut lalu mengangguk ringan. Meski dia tidak tahu sejak awal mengenal Su Tianlang yang ternyata memihak padanya, namun mendengarnya menyebut asalnya dari pasukan 17 membuat Ming Roksue percaya penuh pada Su Tianlang. Pasukan 17 adalah pasukan khusus yang pernah dibentuk Kaisar Ming Jiangwu untuk melindungi lingkungan istana. Tidak ada yang tahu tentang pasukan ini selain Kaisar Langit Ming Jiangwu sendiri dan Ming Roksue. Amarah Pangeran Langit Keempat, Zhang Zihan meledak begitu melihat situasi di area pertarungan para kultivator alam semi kaisar. Sialan, Su Tianlang ini, dia berani mengkhianatiku dan ayahku, gumamnya lalu menoleh ke Kun Jiazhen. Pergilah, bantu Jenderal Fang dan Jenderal Li, kata pria itu. Kun Jiazhen mengangguk kemudian bergerak bergabung dengan Fang Hou dan Li Tian. Ming Roksue menatap tajam Kun Jiazhen, pria tua yang mengkhianatinya dan hampir saja menangkapnya setelah menjeratnya dengan jaring jiwa. Kamu cukup cerdik Su Tianlang. Bahkan Kaisar Langit Zhang pun kamu kelabui, kata Fang Hou dengan tatapan membunuh menatap Su Tianlang. Pria tua itu hanya tersenyum mencibir mendengar ucapan Fang Hou. Aku satu dari sekian banyak yang masih setia pada Kaisar Langit Ming. Apa menurutmu Kaisar Langit Ming tidak mempersiapkan hal apapun sejak dulu sementara dia tahu, pengkhianatan bisa datang kapanpun dari internal Istana Langit. Zhang Binji yang bodoh, jaringannya yang dangkal tidak bisa menemukan aku dan yang lainnya, yang sebenarnya memiliki ikatan yang sangat dekat dengan Kaisar Ming, balas Su Tianlang. Banyak bicara. Sebaiknya kita lihat, sampai di mana kamu bisa bertahan, kata Fang Hou lalu mulai menerjang ke arah Su Tianlang dengan pedangnya. Yang mulia putri, apa Anda bisa menangani dua lainnya? Tanya Su Tianlang. Ming Roksue mengangguk pelan lalu bergerak ke arah Li Tian dan Kun Jiazhen. Di area pertarungan para kultivator alam nirwana, Qin Yan bersama 13 pemimpin 7 klan kuno tampak kembali penuh semangat, melihat salah satu kultivator alam semi kaisar tingkat 3 yang awalnya di sisi lawan ternyata bagian dari Ming Roksue. Leluhur Rui, apa kamu yakin masih ingin berdiri di sisi mereka? Lihatlah, salah satu dari mereka yang berasal dari dunia langit, bahkan sudah berbalik dan membunuh satu kultivator alam semi kaisar tingkat 2. Belum terlambat untuk berbalik arah, kata leluhur klan Ji pada leluhur klan Rui yang dihadapinya. Pria tua dari 3 klan kuno itu tampak menoleh sesaat lalu menarik napas panjang. Jika memang harus hancur, para leluhur klan Rui mungkin tidak akan terlalu menyalahkanku di alam baka sana jika aku tetap memihak dunia tengah, batinnya. Dengarkan aku para kultivator klan Rui. Mulai sekarang mari kita dukung 7 klan kuno dan melawan intimidasi orang-orang dunia langit itu, teriak leluhur Rui. Teriakan dari 2 leluhur dari klan kuno Gunung Ilahi juga terdengar menggema di medan peperangan. 3 klan kuno ini memang awalnya bergabung dalam peperangan ini, hanya karena ancaman yang datang dari Fei Long dan Li Tian. Melihat situasi yang bisa membalik keadaan membuat mereka langsung membalikkan dukungan. 500-an kultivator yang dibawa oleh 3 klan kuno Gunung Ilahi langsung berbalik dan menyerang pasukan dari aliansi distrik tengah. Situasi ini makin membuat Zhang Zihan makin murka. Amarahnya makin meledak saat ledakan besar terjadi di area belakang wilayah 7 klan kuno. Qin San muncul dari bawah wilayah itu diikuti dedaunan pohon yang terlepas dari ranting dan menyerang satu persatu kultivator alam mulia dan alam kekosongan yang bertarung di area itu. Ratusan kultivator alam kekosongan dan alam mulia dari aliansi distrik tengah diledakkan dengan serangan menggunakan daun pepohonan. Qin San melayang tenang sambil tersenyum mencibir. Akhirnya teknik dari Long Xiyu ini ternyata cukup berguna saat aku memiliki pemahaman hukum alam.
batinnya. Yah, teknik barusan yang dia gunakan adalah teknik milik jiwa tua yang pernah terperangkap di dalam lautan kesadarannya saat masih berada di dunia bawah, Long Xiu. Menggunakan daun sebagai senjata mematikan. Ibu, apa kamu masih bisa menangani mereka di situ? Suara Qin San terdengar di benak Ming Roksue saat dia sedang memberi tekanan pada Li Tian. Wanita paruh baya itu tersenyum mendengar suara putranya. Adanya Tuan Su membuat pertarungan ini lebih berimbang. Kamu sebaiknya tetap membantu di area pertarungan lain terlebih dahulu, balasnya. Di area pertarungan alam kekosongan dan alam mulia, Qin San meninggalkan area itu diikuti oleh Qin Baihu dan Qin Jinlong yang sudah berubah wujud menjadi harimau putih dan naga emas. Di kejauhan, Zhang Zihan menatap dua binatang spiritual itu penuh minat. Bahkan di dunia langit sekalipun dia tidak pernah melihat harimau putih bersayap seperti Qin Baihu. Belum lagi klan naga di dunia langit yang seperti ditelan bumi sejak lama. Sudah puluhan ribu tahun orang-orang di dunia langit tidak lagi pernah menemukan seekor naga, kecuali naga milik Kaisar Langit Zhang. Ada naga di dunia tengah ini. Hahaha, sepertinya aku beruntung diutus ayahanda untuk menjalankan misi ini. Setidaknya aku bisa menemukan tunggangan yang langka, batinnya. Qin San, Qin Baihu dan Qin Jinlong kini mengacaukan area peperangan para kultivator alam nirwana. Qin Baihu meluncur dari ketinggian dan langsung menghancurkan dua orang kultivator alam nirwana tingkat rendah dengan kedua sayapnya. Qin Jinlong tidak ingin ketinggalan dengan bergerak sangat cepat di antara kultivator alam nirwana klan kuno, lalu menangkap kultivator dari aliansi distrik tengah dengan cakarnya saat mereka lengah. Ming Yihua di sisi lain di bawah pengawasan ayahnya, Qin Yan, bertarung dengan penuh keberanian. Dia bahkan tidak lagi menghadapi kultivator alam nirwana tingkat 1. Dia sudah berani melawan kultivator dengan dua alam kecil lebih tinggi dari basis kultivasinya. Qin San berhenti bergerak sambil menyapukan pandangannya. Tatapannya kini tertuju ke salah satu leluhur sekte mulia yang sedang berhadap-hadapan dengan leluhur klan Wan. Leluhur Wan, serahkan pria tua itu padaku. Anda bisa membantu yang lainnya, kata Qin San sambil menatap tajam pria tua yang tadi menjadi lawan salah satu leluhur 7 klan kuno, leluhur klan Wan. Leluhur klan Wan sama sekali tidak berkomentar. Dia hanya mengangguk sambil melirik leluhur sekte petir suci dengan pandangan iba. Dia tahu betul, leluhur sekte petir suci, Liu Changhai, sama sekali bukan tandingan Qin San. Katakan kamu dari sekte mana, agar aku bisa membunuhmu sesuai dengan dosamu, kata Qin San. Liu Changhai mendengus mendengar itu sambil menatap Qin San dengan wajah tanpa rasa gentar sedikit pun. Kamu pemuda yang cukup berbakat. Usia tulangmu sepertinya bahkan belum mencapai 40 tahun. Namun kamu sudah berada di alam nirwana tingkat puncak, kata Liu Changhai. Meski begitu, dia sama sekali tidak gentar. Dia merasa pengalaman panjangnya selama ratusan tahun hidup lebih lama dari pemuda ini jadi pembeda dirinya dengan Qin San. Pria tua ini sangat yakin, memiliki kekuatan yang lebih unggul. Tapi aku leluhur sekte petir suci jelas sudah makan asam garam lebih banyak darimu. Aku akan memperlihatkan padamu bagaimana perbedaan kita sesungguhnya meski berada di alam yang sama, kata pria tua itu penuh keyakinan. Tapi dari auramu, sepertinya aku lebih banyak membunuh orang. Aku akan menghitung untukmu, di sektemu saja, aku bahkan membunuh lebih dari 100 orang, kata Qin San memprovokasi pria tua itu. Liu Changhai yang mendengarnya langsung menggenggam erat pedangnya. Jadi kamu yang sudah menghancurkan markas sekte petir suci dan membunuh orang-orangku. Aku akan membuat tak ada apapun yang tersisa darimu hari ini, kata Liu Changhai dipenuhi dengan amarah. Energi dari dantiannya meluap deras ke pedang yang ada di tangannya. Pria tua itu lalu bergerak ke arah Qin San dengan pedang yang terangkat. Awan hitam terbentuk secara cepat di atas Qin San. Liu Changhai dengan penuh amarah mulai menunjuk awan hitam di atas kepala Qin San dengan ujung bilah pedangnya. Qin San hanya tersenyum mencibir melihat teknik yang coba dikeluarkan oleh pria tua itu. Apa kamu tahu,
Aku bahkan mengambil semua petir di area terlarangmu, dan kamu ingin menjadikan petir itu untuk melawanku. Sia-sia saja, kata Qin San lalu mengaktifkan kekuatan tubuhnya. Cahaya emas menyeruak dari tubuhnya lalu membentuk zirah. Kedua tangannya direntangkan diikuti dengan angin deras yang menghantam area bawah. Pepohonan di bawah mereka seperti ditabrak badai besar. Dedaunan dari pohon-pohon itu berguguran lalu melayang naik mengikuti gerakan tangan Qin San. Bunuh, kata Qin San lalu menggerakkan daun-daun itu membentuk bola mengurung Liu Changhai. Pria tua itu menyipit begitu dedaunan itu sudah menutupi dirinya. Pedangnya bergerak mencoba membelah kumpulan dedaunan yang mengurungnya. Sementara Qin San di luar bola daun yang mengurung Liu Changhai tersenyum renyah. Hukum alam yang Qin San kuasai mulai bekerja mengendalikan aliran energi di sekitar Liu Changhai. Dia bahkan dengan mudahnya memutus aliran energi dari pedang pria tua itu dengan awan hitam yang sempat terbentuk di atas kepalanya. Ternyata begini rasanya menguasai hukum alam. Pertarungan ini jelas akan jauh lebih mudah seandainya aku masih memiliki waktu untuk menguasai secara penuh hukum alam dunia tengah, batinnya. Kedua tangannya yang direntangkan mulai digerakkan. Setiap gerakan tangannya akan diikuti dengan bola daun yang ikut bergerak makin menyempit. Di dalam kurungan bola daun, Liu Changhai terus mengibaskan pedangnya dengan energi pedang yang melayang mencoba membelah kurungan daun itu. Sayangnya, setiap kali energi pedangnya membelah bola daun, dedaunan yang tersisa akan kembali menutup area yang terbelah. Liu Changhai menelan ludah saat dia tidak bisa mendapatkan suplai energi alam. Sial, pemuda ini, dia menguasai hukum alam. Dia bahkan bisa menghentikan suplai energi memasuki bola daunnya. Gumamnya dengan wajah yang mulai pucat. Qin San tidak menunggu lebih lama. Dia mulai mempersempit bola daun itu lalu meledakkannya dengan energi besar. Duar, jeder. Ledakan besar diikuti dengan serpihan daun yang terbakar memenuhi langit. Di area ledakan Liu Changhai dengan tubuh dipenuhi luka masih melayang dengan wajah pucat. Darah menetes dari semua lubang yang ada di wajahnya. Luka menganga terlihat jelas di beberapa bagian tubuhnya. Saat pria tua itu berusaha untuk bergerak menjauh, dari arah atas, bayangan besar menutupi tubuhnya. Liu Changhai mendongak dengan wajah muram. Mulut besar Qin Jinlong sudah terbuka lebar dan langsung menghancurkan tubuh pria tua itu dengan taringnya. Ngaung, awo, cukurukuk, kugeruk. Auman naga Emnas itu menggema di tempat itu, membuat siapapun yang mendengarnya merinding ketakutan. Binatang spiritual yang dibawa aliansi distrik tengah bahkan tidak berani mendekati area peperangan begitu merasakan aura kuno dari tubuh Qin Baihu dan Qin Jinlong. Dua binatang spiritual kuno itu benar-benar menakuti para binatang spiritual 5 sekte mulia, serta kekuatan sekte lain dan klan kuat yang menyatu di dalam aliansi distrik tengah itu. 4 leluhur sekte mulai lainnya menoleh dengan wajah ketakutan begitu melihat rekan mereka, Liu Changhai ditelan mentah-mentah oleh Qin Jinlong. Di kejauhan, Zhang Zihan masih terlihat tenang meski tekanan kini berbalik ke pasukan yang dia bawa. Berbaliknya arah dukungan 3 klan kuno merubah peta peperangan. Apalagi para kultivator alam semi kaisar di sisi aliansi distrik tengah semakin berkurang, setelah Su Tianlang nyatanya adalah pendukung setia Kaisar Ming Jiangwu. Belum lagi dengan matinya Fei Long membuat pertarungan di tingkat semi kaisar makin berimbang. Su Tianlang kini sedang menahan gempuran Kun Jiazhen yang bekerja sama dengan Fang Ho. Meski sejak tadi dia mengalami tekanan besar dari 2 orang itu, namun Su Tianlang jelas memiliki keahlian di atas rata-rata. Sial, selama ini Su Tianlang ini cukup dalam menyembunyikan kemampuannya. Ternyata dia memiliki daya tarung yang cukup hebat. Pantas saja dia menjadi salah satu pasukan khusus yang pernah dirawat oleh Kaisar Ming, batin Fang Ho. Dia sudah dibantu Kun Jiazhen namun masih kesulitan melukai Su Tianlang. Fang Ho memang mampu memberi tekanan besar pada Su Tianlang berkat bantuan Kun Jiazhen, tapi tetap saja setiap serangannya mampu dihancurkan oleh Su Tianlang. Di area pertarungan kultivator alam nirwana, Qin San menyapukan pandangannya melihat secara jelas situasi dari peperangan itu.
Melihat jumlah kultivator alam nirwana tingkat 9 di kubu klan Qin, 7 klan kuno dan 3 klan kuno Gunung Ilahi lebih banyak dari aliansi distrik tengah membuatnya tersenyum tipis. Sepertinya perang ini tidak sesulit yang aku bayangkan. Masalah terbesarnya kini ada di pertarungan alam semi kaisar, batinnya. Pandangannya tiba-tiba terhenti di area pertarungan 20 kultivator dari dunia langit yang berada di alam nirwana tingkat 9 dan tingkat 8. 20 orang pengikut Pangeran Langit ketiga dan Pangeran Langit keempat itu jelas lebih unggul dari hal teknik pertarungan dan tingkatan senjata spiritual. Pemimpin pengikut Pangeran keempat, Hao Yu, melayang di tengah pertarungan dengan wajah angkuh setelah berhasil membunuh satu kultivator alam nirwana tingkat 8 dari 7 klan kuno. Kalian tidak pantas disebut klan kuno. Kemampuan kalian sama sekali tidak seberapa, ujarnya dengan sombong. Di kejauhan, Qin San menyipit melihat satu kultivator alam nirwana tingkat 87 klan kuno mati. Dia bergerak dengan cepat ke arah 20 kultivator dunia langit itu. Qin Baihu dan Qin Jinlong yang tak pernah terlalu jauh dari Qin San juga bergerak mengikuti tuan mereka. Ngaum, Awo, Cukurukuk. Auman Qin Baihu yang makin dekat membuat 20 kultivator dunia langit itu menoleh dengan tatapan tajam. Bukankah ini cucu Ming Jiangwu? Bagus. Aku ingin melihat sehebat apa cucu dari seseorang yang mati saat menjadi kaisar langit, cibir Hao Yu. Qin San yang mendengarnya dan bergerak dengan langkah dewa mendengus lalu berteriak dengan lantang. Mulut kotormu tidak pantas menyebut nama kakekku, katanya. Hao Yu memegang erat pedang di tangan kanannya dan bersiap mengibaskannya ke arah datangnya Qin San. Benar-benar bodoh. Kamu kira bisa membunuhku dengan tangan kosong seperti itu, cibirnya. Usai mengatakan itu, pria paruh baya itu mulai mengibaskan pedangnya. Energi pedang yang membawa daya hancur yang menakutkan menyeruak deras ke arah Qin San. Melihat energi pedang yang mengincarnya, Qin San sama sekali tidak mengurangi kecepatannya. Begitu energi pedang itu akan mencapainya, sebuah cahaya seperti tumbuh dari punggung Qin San membentuk perisai yang menghancurkan energi pedang itu. Ledakan besar dari tabrakan energi pedang milik Hao Yu dan tubuh Qin San membuat kabut asap menutupi area ledakan. Hao Yu menelan ludah melihat cahaya yang muncul di punggung Qin San seperti sayap yang melindungi tubuhnya. Apa yang keluar dari punggungnya? Apa itu sayap? Tidak mungkin. Aku pasti hanya salah lihat, gumamnya. Dari dalam ledakan tadi, Qin San menerobos kabut asap dengan tinju yang masih terkepal. Cahaya yang tadi menyeruak dari punggungnya dan menutupi tubuhnya sudah tidak terlihat lagi. Hao Yu berusaha mengisi pedangnya kembali dengan energi, namun sebelum pedangnya terisi sesuai batasan yang dia inginkan, Qin San sudah mengayunkan tinjunya dari jauh. Hao Yu menyipit lalu tersenyum mengejek saat energi yang begitu kecil menyeruak dari kibasan tinju Qin San. Sampah, kamu tidak pantas menyandang status keturunan mantan kaisar langit, cibir pria itu saat merasakan daya ledak yang dibawa energi yang terlepas dari tinju Qin San sama sekali tidak akan membahayakan dirinya. Saat akan kembali membuka mulutnya, matanya tiba-tiba melotot dengan tubuh kaku yang tidak bisa digerakkan. Sial, dia melepaskan pukulan yang mengikis jiwaku, batinnya. Qin San di kejauhan tersenyum mencibir. Dia memang sedang tidak menargetkan tubuh fana Hao Yu. Kibasan tinjunya barusan adalah pukulan penembus jiwa yang dikembangkannya selama ini dan jarang dia gunakan. Dengan kekuatan jiwanya yang sudah mencapai alam nirwana tingkat 6 membuat pukulan ini bisa membunuh kultivator alam nirwana tingkat 9 dengan pelan. Hao Yu merasakan jiwanya memudar lalu menghilang perlahan di lautan kesadarannya. Tubuh pria paruh baya itu terjatuh kaku begitu jiwanya benar-benar sudah dihancurkan. Tidak ada luka di tubuh fananya, namun Qin San membunuhnya dengan menghancurkan jiwanya lebih dulu. Di kejauhan Pangeran Langit keempat, Zhang Zihan melihat dengan jelas orang yang awalnya dia utus ke dunia tengah ini untuk mencari Ming Roksue dibunuh oleh Qin San. Tatapannya menajam namun wajahnya tetap datar. Tidak ada kerisauan yang terlihat di wajahnya. Cucu Ming Jiangwu ini cukup lumayan.
Akan sangat bagus jika aku bisa menjadikannya bonekaku, gumamnya dengan senyum licik yang terlihat di wajahnya. Sementara di sisi lain, orang yang diutus kakak Zhang Zihan, pangeran langit ketiga ke dunia tengah, Feng Tan, menelan ludah melihat rekannya mati dengan cara yang tidak lazim. 18 rekannya yang lain juga ikut menoleh saat tidak lagi merasakan keberadaan Hao Yu. Pemuda itu membunuh senior Hao, kata salah satu dari mereka. 10 kultivator alam nirwana tingkat 9 dan tingkat 8 dari dunia langit itu mulai bergerak mengepung Qin San. Dari kejauhan, Qin Jinlong ikut bergerak dan mengambil posisi di sisi luar 10 orang yang melayang mengelilingi Qin San. Di tempat yang lebih tinggi, Qin Baihu dengan sayap putihnya yang bersih melayang mengikuti gerakan Qin Jinlong. "Jinlong, lakukan!" teriak Qin Baihu lalu mengaum dengan suara yang menggema. Naga emas itu tiba-tiba berubah menjadi naga hitam. Mulut besarnya terbuka dan mulai menyemburkan api hitam ke arah 10 orang yang mengurung pergerakan Qin San. Di dalam kobaran api hitam, 5 orang itu menelan ludah sambil dengan cepat membangun energi pembatas untuk melindungi tubuh mereka dari peningkatan suhu. Qin San yang tepat berada di tengah-tengah malah melayang dengan tenang. Api berwarna biru muncul di pundaknya dengan 2 tangkai nyala api. Perlindungan Huoyan membuat Qin San sama sekali tidak merasakan peningkatan suhu karena api hitam Qin Jinlong seperti halnya yang dirasakan Feng Tan dan 9 rekannya. Di area luar kobaran api hitam, Qin Baihu mulai membentuk badai angin membuat nyala api biru yang disemburkan Qin Jinlong makin membesar, membakar area yang ditempati 5 kultivator dari dunia langit dan Qin San. Suara jeritan kesakitan terdengar satu persatu dari orang-orang itu. Qin San tersenyum mengejek lalu ikut menambah suhu panas dengan melepaskan Phoenix pergi yang membawa nyala api Huoyan ke arah 10 orang itu. Qin Jinlong dan Qin Baihu terus bergerak melingkar membentuk kurungan api dan badai angin. Kultivator dunia langit yang tersisa bahkan tidak berani bergerak mendekat untuk menyelamatkan 10 rekan mereka yang terkurung di dalam kobaran api hitam yang disemburkan Qin Jinlong. Di kejauhan pangeran langit keempat, Zhang Zihan hanya menatap orang-orangnya yang mati satu persatu dengan santainya. Dia bahkan terlihat seperti orang yang tidak terkait dengan perang besar yang berkecamuk di depannya. Fang Ho yang sedang menghadapi Su Tianlang hanya bisa dibuat pasrah melihat sikap Zhang Zihan yang tidak peduli dengan pasukannya sendiri. Apa yang ditunggu pangeran keempat? Kenapa dia belum bergerak? Situasi di area pertarungan alam nirwana sudah seperti itu tapi dia masih diam dengan wajah tenang. Batin Fang Ho begitu melihat api hitam di kejauhan sedang membara membentuk kurungan dan memanggang satu persatu orang yang terkurung di dalamnya. 20 manusia dari dunia langit yang datang pertama ke dunia tengah, yakni pengikut 2 pangeran langit kini tidak tersisa 8 orang. Qin San keluar dari kobaran api hitam Qin Jinlong dengan tatapan menusuk ke arah 8 orang tersisa. Cucu Kaisar Ming bukan manusia. Dia sudah seperti setengah dewa dengan mudahnya mampu membunuh saudara Feng dan saudara lainnya dengan mudah, gumam salah satu manusia dunia langit itu dengan wajah pucat. Tatapan 8 orang itu menyapu area peperangan mencoba mencari perlindungan diri ganasnya Qin San, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Melihat Fang Ho, Lia Tian dan Kun Jiazhen masih sibuk melayani lawan masing-masing membuat 8 orang itu mengalihkan pandangan mereka ke pangeran langit keempat, Zhang Zihan yang masih layang tenang sambil melihat ke arah mereka. Hanya pangeran langit keempat yang bisa melindungi kita dari orang ini, gumam salah satu dari mereka lagi. Meski tak jauh dari area tempat mereka melayang masih ada beberapa leluhur sekte distrik tengah dan pelindung agung klan kuat. Namun ke-8 orang itu tahu, kekuatan orang-orang itu sama sekali tidak berguna di depan Qin San. Bagaimanapun mereka sudah melihat bagaimana kerjasama Qin San dan 2 binatang spiritualnya yang bisa membunuh 10 rekan mereka sekaligus. Tidak, kita masih memiliki harapan asalkan ada yang mengalihkan 2 binatang spiritualnya. Kita harus memisahkan mereka bertiga. Panggil sebagian pelindung agung klan kuat itu menghadang 2 binatang spiritual itu, kata manusia langit lainnya.
Dia bisa merasakan dengan jelas aura di tubuh Qin San hanya aura kultivator ranah nirwana tingkat puncak. Karena itu dia sangat yakin, 10 rekan mereka tadi mati hanya karena strategi perang Qin San yang melibatkan 2 binatang spiritual kunonya. Rekannya yang lain akhirnya mengangguk setuju dengan solusi itu. Lagi pula mereka tidak mungkin bergerak ke arah Pangeran Langit keempat di situasi perang seperti ini. Mungkin mereka akan selamat dari tangan Qin San, tapi kedelapan orang ini tahu tidak akan selamat dari murka Zhang Zihan karena lari dalam pertempuran. Qin San, Qin Baihu dan Qin Jinlong sudah kembali bergerak serempak ke arah 8 orang itu. Harimau putih dan naga hitam itu bergerak di area yang lebih tinggi. Saat Qin San sudah menerjang kembali dengan zirah emas yang menyala di tubuhnya. Dari area lain 5 pelindung agung klan kuat di ranah nirwana tingkat 8, dengan entengnya mendekat dan mengikuti perintah 8 orang dari dunia langit tadi menghadang pergerakan Qin Baihu dan Qin Jinlong. 5 orang itu tidak tahu, jika mereka sedang mengantar nyawa mereka untuk dikirim ke neraka oleh 2 binatang spiritual ini. Saat Qin Jinlong memanggang 10 orang tadi, para pelindung agung ini sedang sibuk dengan pertarungan mereka sebelumnya, sehingga tidak melihat apa yang terjadi dengan 10 orang dari dunia langit tadi. Jinlong, kamu mundur, biarkan seniormu ini mengajarimu cara membunuh lebih cepat, kata Qin Baihu begitu melihat kedatangan 5 orang itu. Naga hitam itu dengan polosnya mengangguk pelan lalu bergerak mundur dan membiarkan Qin Baihu menerjang sendiri dengan tubuh besarnya ke arah 5 pelindung klan kuat itu. Tatapan Qin Baihu membara dengan cibiran di mulutnya. Sayapnya yang lebar dibentangkan ke arah 5 pelindung agung klan kuat. 5 orang itu mulai menarik senjata spiritual mereka ke belakang dan dikibaskan ke arah Qin Baihu. Begitu energi dari senjata spiritual masing-masing akan mencapai tubuh harimau putih bersayap itu, Qin Baihu tiba-tiba menghilang seperti ditelan oleh ruang hampa. 5 orang kultivator alam nirwana tingkat 8 itu melotot dengan raut wajah muram. Mereka belum sempat bereaksi lagi. Bayangan besar sudah menutupi area 5 orang itu sedang melayang. Dari atas, Qin Baihu muncul dengan sayapnya yang sudah siap dikibaskan ke orang-orang itu. Duar, jeder. Energi pembatas tambah harta pertahanan sudah diaktifkan oleh 5 orang itu, namun tetap saja, semua itu tidak bisa membendung daya hancur energi dari kibasan sayap Qin Baihu. Harimau putih itu menghancurkan tubuh 5 pelindung agung itu dengan sangat cepat. Setelah membunuh 5 lawannya, harimau putih itu menoleh menatap Qin Jinlong yang melayang tenang jauh di belakangnya. Jinlong, apa kamu bisa mendapatkan pelajaran dari aksiku tadi, kata Qin Baihu. Harimau putih ini benar-benar tidak ada henti-hentinya bersikap narsis di depan juniornya. Qin Jinlong yang tahu diri lebih lemah dari Qin Baihu hanya bisa mengangguk pasrah sambil mengomel di dalam hatinya. Senior Baihu benar-benar sangat suka bermanuver di situasi perang seperti ini, batinnya. Sementara di area pertarungan lainnya, Qin San sudah kembali menghancurkan tubuh orang kultivator dunia langit hanya dengan tinju kosongnya. 6 orang yang tersisa langsung panik melihat kekuatan tangan kosong Qin San. Dia bahkan membudidayakan kekuatan tubuh, batin salah satu dari mereka yang masih hidup. 6 orang itu makin panik saat melihat di kejauhan, 5 orang yang mereka utus untuk menghalangi Qin Baihu dan Qin Jinlong dengan mudahnya dibunuh oleh harimau putih itu. Sial, pemuda ini dan binatang spiritualnya benar-benar pasangan maut. Kita harus bergerak ke arah Pangeran Langit. Hanya dia yang bisa memberikan perlindungan. Jenderal Fang dan Jenderal Li tidak mungkin melindungi kita di situasi pertarungan mereka yang juga makin berbahaya, kata salah satu dari mereka. Rekannya yang lain mengangguk lalu mulai bergerak dengan kecepatan ranah mereka. 6 orang itu menyebar mencoba mengecoh Qin San yang kembali bergerak ke arah mereka. Qin San hanya tersenyum mencibir lalu menghilang begitu saja dan muncul di depan salah satu dari 6 orang itu. Duar, jeder. Ledakan menggema begitu tinjunya yang dilapisi energi dan kekuatan tubuh yang aktif menghancurkan tubuh pria yang dihadangnya. Di kejauhan Qin Baihu juga kembali menghancurkan salah satu dari 6 orang yang bergerak ke arah lain.
Tak ingin kalah dari tuannya dan Qin Baihu, Qin Jinlong juga berhasil menangkap salah satu dari mereka dengan cakarnya yang tajam. Zhang Zihan di kejauhan hanya menonton seperti orang yang menikmati kematian satu persatu pengikutnya. Dia benar-benar sama sekali tidak memiliki empati melihat orang-orang yang sudah bertahun-tahun mengikutinya mati begitu saja. Bibir atasnya malah terangkat puas melihat keahlian membunuh yang ditunjukkan Qin San bersama dua binatang spiritualnya. Sepertinya dua binatang spiritual kuno ini sudah bersamanya sejak lama. Mereka bahkan sangat kompak dalam membunuh musuh. Bagus sekali. Ketiganya bisa menjadi senjata utamaku merebut tahta Kaisar Langit. Batinnya, Zhang Zihan benar-benar percaya diri dengan kemampuannya. Pandangannya kini beralih ke pertarungan lain yang melibatkan Su Tianlang dengan Kun Jiazhen dan Fang Ho. Beruntung ketiga kultivator alam semi kaisar itu bertarung di area yang jauh lebih tinggi. Jika tidak, fluktuasi energi benturan dari ketiganya akan benar-benar menghancurkan daratan yang ada di bawah mereka. Sementara itu, Qin San yang membunuh orang terakhir dari dunia langit tadi sempat menoleh menatap ke arah Zhang Zihan di kejauhan. Dia merasa sikap pria paruh baya ini sangat misterius. Orang ini benar-benar misterius. Dia tidak mungkin setenang ini jika tidak menyiapkan sesuatu yang besar, batin Qin San. Di area pertarungan kultivator alam nirwana lainnya, Qin Yan terpaku melihat putrinya, Ming Yihua bertarung jauh lebih ganas darinya. Anak ini terlalu lama meniru gaya pertarungan kakaknya. Cara bertarungnya benar-benar tidak menampilkan sedikit pun jika dia wanita yang anggun, batin Qin Yan melihat cara Ming Yihua membunuh dengan kejam. Saat ini, Ming Yihua bahkan sudah berani menantang kultivator alam nirwana tingkat 4. Dia merasa harus meningkatkan levelnya dengan terus mencoba menghadapi musuh dengan tingkat yang lebih tinggi. Dia ingin tahu batasannya yang sebenarnya. Jika kakaknya, Qin San bisa menghadapi musuh dengan basis kultivasi yang lebih tinggi, Ming Yihua juga merasa bisa melakukannya. Hal itu membuat Qin Yan tidak ingin terlalu jauh dari putrinya. Dia hanya akan sesekali menoleh melihat area pertarungan istrinya Ming Roksue dengan Li Tian. Melihat pertarungan kedua kultivator alam semi kaisar itu cukup berimbang membuat dia lebih leluasa mengawasi pertarungan Ming Yihua. Qin San sendiri melayang mendekati Patriark Qianfan yang terluka namun berhasil membunuh satu kultivator alam nirwana tingkat 9 dari salah satu sekte mulia. Patriark Qianfan, apa kalian bisa mengatasi pertarungan di alam nirwana ini? Tanya Qin San. Patriark Qianfan menoleh dengan senyuman di bibirnya. Anda sudah membunuh para manusia dunia langit itu. Sementara para kultivator alam nirwana dari sekte dan klan kuat ini sama sekali tidak akan menjadi masalah bagi kami. Apalagi 3 klan kuno gunung ilahi juga sudah berdiri di pihak kita, kata pria paruh baya itu. Qin San mengangguk pelan lalu menoleh ke arah Qin Baihu dan Qin Jinlong. Kalian di sini bantu orang-orang kita di area pertarungan alam nirwana, ingat untuk mengawasi dengan baik adik Hua. Aku tidak ingin dia terbawa euforia pertarungan hingga terus-menerus memilih lawan dengan ranah kultivasi yang makin tinggi, kata Qin San. Terakhir kali dia melihat Ming Yihua tadi. Wanita itu masih menghadapi kultivator alam nirwana tingkat 2. Namun sekarang, dia sudah bertarung dengan kultivator alam nirwana tingkat 4. Ming Yihua bukan kultivator seperti Qin San yang tidak butuh pasokan energi dari luar. Gadis itu masih harus menyeimbangkan pasokan dan penggunaan energinya. Sementara Qin San memiliki pohon kehidupan di lautan kesadarannya yang tiada henti menyuplai energi. Qin Baihu dan Qin Jinlong mengangguk pelan. Harimau putih dan naga hitam itu kemudian bergerak bersamaan ke arah pertarungan kultivator alam nirwana tingkat 9. Qin San sendiri sudah meninggalkan area itu dan bergerak ke arah pertarungan kultivator alam semi kaisar. Zhang Zihan yang melihat itu tampak makin tertarik, makin menarik. Dia ingin mencoba bergabung di area kultivator alam semi kaisar. Aku benar-benar menantikan kejutan dan perbedaan apa yang bisa dia timbulkan di pertarungan alam semi kaisar, batin pria itu. Jenderal Su, serahkan pengkhianat bayangan hitam itu padaku.
kata Qin San yang kini melayang di sisi Su Tianlang. Su Tianlang menoleh dengan menatap Qin San dengan kening berkerut. Pangeran, Anda sebaiknya bertarung di area alam nirwana. Aku masih bisa menghadang mereka berdua, kata Su Tianlang. Dia bukan meragukan kekuatan Qin San, hanya saja kekuatan kultivator alam semi kaisar dengan kultivator alam nirwana benar-benar berbeda jauh. Perumpamaannya, jika kultivator alam nirwana bisa menghancurkan batu sebesar kepala, maka kultivator alam semi kaisar bisa menghancurkan batu sebesar rumah. Meski hanya selisih setengah ranah, namun perbedaan kekuatannya begitu besar. Jenderal Su, biarkan Saner mengasah dirinya dengan membiarkannya bertarung dengan kultivator alam semi kaisar. Suara Ming Roksue yang sedang bertarung dengan Li Tiantip tiba terdengar di benak Su Tianlang. Mendengar perintah langsung dari Ming Roksue membuat Su Tianlang hanya bisa mengangguk pelan. Mohon pangeran untuk berhati-hati. Aku tidak ingin penerus Kaisar Ming mati di depanku, kata Su Tianlang. Qin San sama sekali tidak tersinggung dengan anggapan Su Tianlang. Lagi pula sangat wajar bagi pria tua ini meragukannya. Perbedaan kekuatan ranahnya dengan ranah semi kaisar memang cukup jauh. Namun dengan semua kartu truf yang dimilikinya, Qin San bahkan percaya bisa menghadapi kultivator alam semi kaisar tingkat 3 saat ini. Meskipun dia tidak yakin bisa membunuhnya, Qin San hanya mengangguk ringan lalu mulai bergerak dan menghadang Kun Jiazhen. Melihat pemuda yang sudah merusak rencananya kini melayang di depannya membuat Kun Jiazhen terdiam sejenak dengan tatapan penuh kebencian. Jika bukan karena pemuda ini, dia tidak akan menjadi budak Zhang Zihan seperti sekarang. Bukan hanya itu, Qin San juga membuat gagal mendapatkan harta yang juga dikejar oleh Kaisar Langit Zhang. Bagus, kamu datang untuk membawa sendiri nyawamu. Setelah semua yang kamu lakukan sebelumnya, aku akan memberimu pelajaran yang sangat berharga, kata pria tua itu. Qin San mendengus mendengar itu. Kamu hanya budak yang tak pantas mengangkat wajah di depanku, kata Qin San. Cahaya di zirah emasnya tampak makin tebal. Zirah itu bahkan memantulkan cahaya emas yang menutupi seluruh tubuh Qin San. Jika di pertarungannya sebelumnya, Qin San belum mengaktifkan level tertinggi dari kekuatan tubuhnya, kali ini dia tidak ingin ceroboh sedikit pun. Meski sangat percaya diri dengan kekuatannya, Qin San juga sadar diri hanya berada di alam nirwana sementara lawannya sudah berada di alam semi kaisar. Kun Jiazhen menggenggam erat pedangnya dengan energi yang meluap lebih deras. Saat sudah akan bergerak ke arah Qin San, suara Zhang Zihan terdengar mengingatkannya. Aku tidak ingin dia mati. Kamu aku izinkan untuk melumpuhkannya, tapi jangan membunuhnya. Kun Jiazhen menoleh menatap Pangeran Langit Keempat dengan wajah patuh. Dia tentu saja tidak mungkin menolak perintah Zhang Zihan. Saat ini, selain dirinya sendiri dia juga dikendalikan oleh Zhang Zihan. Baik yang mulia, balasnya lalu mulai bergerak ke arah Qin San. Pedang dewa kini muncul di tangan Qin San. Bilah pedang itu yang awalnya berwarna hitam mulai berubah menjadi warna merah menyala. Kun Jiazhen berhenti sejenak mencoba merasakan tingkatan pedang yang ada di tangan Qin San. Sayangnya dengan pengetahuannya dia bahkan belum mampu mengukur tingkatan pedang di tangan Qin San. Zhang Zihan di kejauhan masih terlihat santai. Kepercayaan dirinya bahkan sama sekali tidak terpengaruh dengan keluarnya pedang dewa. Sejak Qin San menemukan kitab pedang dewa, aura dan intimidasi pedang dewa memang makin terukur. Pedang itu hanya akan memberi tekanan pada musuh yang ditarget oleh Qin San. Sementara orang lain yang tidak menjadi lawannya masih akan menganggap biasa pedang dewa. Kun Jiazhen menelan ludah setelah merasakan ancaman besar begitu Qin San menarik pedang dewa. Meski begitu dia menampik kekhawatirannya lalu bergerak dengan pedangnya ke arah Qin San. Kibasan pedangnya melepaskan energi pedang yang membawa daya hancur yang begitu besar. Jika Qin San hanya kultivator alam nirwana tingkat puncak tanpa budidaya kekuatan tubuh, mungkin saat ini dia akan memilih untuk meninggalkan area pertarungan ini karena menakutkannya energi pedang yang dilepaskan Kun Jiazhen. Melihat energi pedang Kun Jiazhen yang bergerak sangat cepat ke arahnya,
Qin San mulai memegang gagang pedang dewa dengan kedua tangannya. Tatapannya menajam seperti menunggu momen untuk mengibaskan pedang dewa. Wus, duar, jeder. Begitu jarak energi pedang Kun Jiazen tersisa beberapa siku dari tempatnya melayang. Qin San malah bergerak mundur lalu mengayunkan pedang dewa ke depan. Hembusan udara yang dibawa kibasan pedang dewa membuat bulu kuduk Kun Jiazen berdiri. Ledakan besar menggema saat energi pedang dewa bertemu dengan energi pedang milik Kun Jiazen. Pria tua itu tertegun sesaat saat melihat energi pedang yang dia lepaskan dihancurkan begitu saja hanya dengan sekali kibasan pedang oleh Qin San. Kekuatannya memang belum dimaksimalkan pada serangannya tadi. Bagaimanapun, Qin San hanya kultivator alam nirwana tingkat 9, belum lagi pesan yang dikirim Zhang Zihan padanya sebelum menyerang Qin San. Dia tidak ingin kibasan pedangnya langsung membunuh pemuda ini. Tapi balasan dari Qin San benar-benar mengejutkannya. Kekuatan anak ini sama sekali memang tidak bisa diremehkan. Energi pedangnya bahkan tidak hancur sementara energi pedangku dibuat menguap begitu saja, batinnya. Dia bergerak ke depan lalu mengibaskan kembali pedangnya untuk menghancurkan sisa energi pedang dewa yang masih melaju ke arahnya. Duar, jeder. Su Tianlang menoleh menatap pertarungan Qin San dan Kun Jiazen dengan senyuman di bibirnya. Dia juga tahu serangan Kun Jiazen tadi belum dimaksimalkan, namun tetap saja kekuatan serangan balasan Qin San benar-benar menjadi hal yang mengejutkannya. Meski Kun Jiazen hanya menggunakan 60-70 kekuatannya dalam kibasan pedang barusan, namun tetap saja kekuatan dari kibasan tadi seharusnya akan bisa melumpuhkan kultivator alam nirwana tingkat 9 seperti Qin San. Sepertinya cucu Kaisar Langit Ming memang tidak sesederhana seperti melihat kultivator alam nirwana tingkat 9 pada umumnya. Aku merasa dia juga sebenarnya belum memaksimalkan kemampuannya. Kibasan pedangnya barusan seperti sama sekali tidak menggunakan teknik pedang apapun, batin Su Tianlang penuh rasa kagum. Di kejauhan Qin San tidak lagi menunggu serangan lanjutan dari Kun Jiazen. Dia bergerak dengan pedang dewa ke arah Kun Jiazen dengan tatapan membunuh. Gerakannya saat ini jelas jauh berbeda dari serangannya sebelumnya. Saat ini, Qin San jelas-jelas sedang memperagakan sebuah teknik pedang dengan berfokus pada pola gerakannya. Pangeran Langit Keempat, Zhang Zihan, kini lebih fokus melihat pertarungan Qin San dan Kun Jiazen. Setiap gerakan Qin San membuat pria paruhbaya itu makin tertarik untuk menjadikan Qin San sebagai pengikutnya. Teknik yang sedang dijalankan pemuda ini cukup unik. Aku bahkan belum pernah melihat teknik pedang dengan gerakan yang bertumpu pada pola gerakan seperti yang dia peragakan, batinnya. Pedang dewa di tangan Qin San mulai memancarkan cahaya api ungu kebiruan. Tatapannya menajam ke arah Kun Jiazen yang meluncur dari arah berlawanan dengan pedang di tangannya sedang siap kembali diayunkan. Teknik pedang dewa api, gumam Qin San yang sudah menarik pedang dewa sedikit ke belakang lalu mengayunkannya ke arah Kun Jiazen. Kun Jiazen yang selesai melepaskan serangannya tertegun merasakan ancaman besar ke arahnya. Energi pedang yang dilepaskan kibasan pedang dewa memang terlihat tidak semegah sebelumnya. Namun bagi target yang dituju, tekanannya jauh lebih besar dari kibasan pedang dewa sebelumnya. Qin San ikut diam menatap energi pedang yang sudah dipaskan menggunakan teknik pedang dewa api. Dia benar-benar penasaran dengan kekuatan pedang ini saat digunakan dalam pertarungan. Dia memang sudah mencobanya di lantai 6 pagoda 9 tingkat, namun tetap saja kekuatan sebuah teknik akan terlihat saat bertemu lawan yang sesungguhnya. Apalagi lawan Qin San saat ini adalah kultivator alam semi nirwana tingkat 2. Duar, jeder. Ledakan besar lagi-lagi menggema di area pertarungan Qin San dan Kun Jiazen. Asap tebal membentuk kabut menutupi area ledakan. Dari dalam kabut asap, api menjalar dengan sangat cepat ke arah Kun Jiazen. Pria tua itu melotot dengan wajah tidak percaya. Merasakan ancaman nyata sedang mengarah ke arahnya, pria tua segera mencoba menghindar. Namun tetap saja energi pedang dewa dengan teknik pedang dewa api sudah mencapai bahu kirinya.
Tangannya seperti sedang diceburkan ke dalam wadah yang berisi minyak panas. Pria tua itu menjerit kesakitan dengan wajah memerah. Dada kiri sampai bahunya sudah menghitam dengan jubah yang tak lagi berbentuk layaknya sudah terbakar. Dia bahkan tidak mampu menggerakkan tangan kirinya. Pria tua menelan ludah begitu merasakan kerusakan pada tubuhnya menjalar dari bahu kirinya yang terluka akibat energi pedang Qin San yang mencapainya. Kun Jiazhen benar-benar tidak menyangka api yang menjalar begitu cepat di udara masih berisi energi pedang. Wajahnya mulai pucat dengan napas yang berat. Raut wajah Zhang Zihan yang memperhatikan itu mulai terlihat berubah. Dia tidak menyangka kekuatan dari serangan Qin San tadi bahkan membuat jiwa Kun Jiazhen ikut terluka. Dia sudah menanamkan segel di lautan kesadaran Kun Jiazhen. Hal itu membuatnya bisa dengan mudah mengukur kerusakan di tubuh pria tua itu. Teknik tingkat apa yang digunakan pemuda ini? Bukan hanya menimbulkan kerusakan yang menjalar, kekuatan energi pedangnya juga melukai jiwa Kun Jiazhen, batinnya keheranan. Dia tidak kepikiran jika kekuatan serangan Qin San tadi bukan hanya dipengaruhi oleh teknik yang digunakan tapi juga oleh pedang kusam yang ada di tangannya. Pedang dewa masih seperti dulu, bisa mengaburkan pandangan orang lain atas tingkatannya. Bukan hanya orang lain, bahkan Qin San dengan ranah setinggi sekarang masih belum bisa membaca dengan jelas tingkatan pedangnya itu. Bunuh! Teriak Qin San yang lagi-lagi bergerak dengan pedangnya yang masih membawa nyala api berwarna ungu kebiruan. Kun Jiazhen menelan ludah menahan rasa sakit yang makin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mengangkat pedangnya lalu memotong sendiri tangan kirinya. Kun Jiazhen bahkan tidak segan menancapkan senjata spiritualnya ke bahunya yang terkena serangan Qin San sebelumnya. Hal itu dia lakukan dengan harapan bisa menghentikan kerusakan yang menjalar ke bagian tubuhnya yang lain. Melihat Qin San yang sudah kembali bergerak dengan teknik berbeda, membuat Kun Jiazhen segera menarik pedang yang tertancap di bahunya lalu memegangnya erat-erat dengan satu tangannya yang tersisa. Qin San yang awalnya melayang sejajar mulai melakukan gerakan berbeda seperti badai angin yang berputar ke area yang lebih tinggi lalu terjatuh dengan ujung bilah pedang yang mengarah ke tubuh Kun Jiazhen. Bunuh! Gumamnya sambil mengibaskan pedangnya ke arah bawah. Teknik pedang dewa bumi, batinnya. Tanah yang ada di daratan bahkan terlihat seperti merespon teknik pedang yang sedang dijalankan oleh Qin San. Daratan terbelah tanpa adanya serangan langsung yang menghantamnya. Fenomena yang ada di bawah medan perang membuat Su Tianlang dan Fang Hou yang sedang bertarung ikut menatap area daratan dengan penuh keterkejutan. Ming Roksue sendiri tersenyum puas melihat reaksi alam pada serangan Qin San. Kun Jiazhen mengangkat pedangnya namun tidak menemukan energi pedang yang terlepas dari kibasan pedang Qin San sebelumnya. Keningnya berkerut saat tahu energi sedang malah muncul dari celah tanah yang terbelah dari daratan dan menukik naik dengan kecepatan petir. Pria tua itu tak lagi sempat mengarahkan serangannya ke area bawah. Dia sudah terlanjur mengantisipasi serangan dari atas. Sayangnya, energi pedang dewa nyatanya malah muncul dari bawah. Bagaimana dia melakukannya? Teknik macam apa yang bisa menghasilkan serangan seaneh ini, batinnya. Duar, jeder. Ledakan besar terjadi di tempat Kun Jiazhen sedang melayang diam. Energi pedang dewa dengan menggunakan teknik pedang dewa bumi membuat pria tua itu mengalami luka menganga di sekujur tubuhnya. Meski sudah menggunakan energi pembatas dan harta pertahanan tingkat mulia, tetap saja belum mampu menahan daya hancur yang dibawa energi pedang dewa. Pria tua itu terjatuh dari langit dengan sangat cepat ke bawah. Matilah, kata Qin San yang malah kini muncul di area bawah dan menyambut tubuh Kun Jiazhen dengan tinju yang menggunakan kekuatan tubuh kaisar level tertinggi. Dada pria tua itu berlubang begitu tinju Qin San mendarat dengan tepat. Tangan Qin San bahkan tertanam di tubuh Kun Jiazhen, menembus dari depan ke bagian belakang tubuhnya. Jika tinju Qin San disertai energi, sudah pasti tubuh pria tua ini sudah meledak menjadi kabut darah. Sirah yang terpasang di tubuh Kun Jiazhen tidak mampu menahan tinju Qin San. Padahal sirah yang digunakan pria tua ini adalah harta pertahanan tingkat mulia kualitas menengah.
Meski kekuatan zirahnya sudah berkurang karena serangan teknik pedang Dewa Bumi milik Qin San yang sebelumnya, namun tetap saja zirah itu bagi sebagian kultivator akan sulit ditembus dengan pukulan langsung seperti yang dilakukan Qin San. Kening Zhang Zihan berkerut melihat kekuatan yang ditunjukkan Qin San. Anak ini benar-benar memiliki kekuatan yang tidak terduga. Selain berkembang dengan cepat di dunia rendahan, dia juga ternyata membudidayakan kekuatan tubuh batin Zhang Zihan. Mata Kun Jiazhen kini melotot dengan wajah tidak percaya. Qin San menarik tangannya lalu meraih leher pria tua itu. Kedua tangan Kun Jiazhen tidak lagi bisa difungsikan. Kerusakan organ tubuhnya karena teknik pedang Dewa Api yang sejak awal mendarat di bahunya terus menjalan hingga motorik tubuhnya benar-benar sudah di luar kendalinya. Segala upaya sudah dia lakukan namun tidak bisa menghalangi kerusakan pada tubuhnya. Qin San menatap tajam wajah pria tua itu sambil mengangkatnya lebih tinggi. Aku tidak pernah membayangkan akan mati di tangan pemuda dengan ranah kultivasi jauh di bawahku. Hanya ada satu kelegaan dalam diriku. Aku mati di tangan keturunan Kaisar Ming. Keturunan pria yang pernah mendominasi dunia langit, kata pria tua itu. Qin San mendengus mendengar itu lalu membawa tubuh pria tua itu ke area pertarungan alam nirwana, tempat Qin Baihu dan Qin Jinlong sedang membantai satu persatu kultivator dari aliansi distrik tengah. Siapa yang mengatakan padamu, aku yang akan menghabisi nyawamu? Pengkhianat sepertimu tidak pantas mendapat kehormatan itu, kata Qin San lalu menoleh ke Qin Jinlong. Jinlong, apa kamu suka daging kultivator alam semi kaisar? Kata Qin San. Qin Jinlong menolehkan kepala besarnya lalu melayang meninggalkan area pertarungan dan mendekati Qin San dan Kun Jiazhen. Meski tubuh tua itu sepertinya sudah pahit, tapi setidaknya dia kultivator alam semi kaisar, kata naga emas itu sambil mendengus. Kun Jiazhen rasanya ingin muntah darah mendengar ucapan binatang spiritual ini. Qin San sendiri tak lagi memberi kesempatan pada Kun Jiazhen untuk menyatakan pendapatnya. Dia melemparkan tubuh tua itu ke dalam mulut Qin Jinlong. Naga hitam itu dengan cekatan menangkap tubuh Kun Jiazhen dengan mulutnya yang besar lalu mengunyahnya dengan giginya bergerigi. Suara tulang patah dan remuk terdengar jelas dari setiap kunyahan naga itu. Qin San hanya memasang wajah datar lalu menoleh menatap Zhang Zihan yang masih saja diam dengan raut wajah yang sangat tenang. Hal ini benar-benar membuat Qin San sangat waspada pada pria paruh baya ini. Ketenangan Zhang Zihan menjadi alarm bagi Qin San. Di area pertarungan lain, Ming Roksue mulai balik mendominasi pertarungan melawan Li Tian. Memiliki alam yang setara dengan lawannya membuat pertarungan keduanya sejak tadi berimbang, hingga Ming Roksue mulai bisa membalikkan situasi. Dia bahkan kini jauh lebih mendominasi dibanding Li Tian. Jenderal Istana Langit itu memegang pedangnya dengan erat sambil menatap Ming Roksue dengan tatapan tajam. Kamu memang pantas menjadi anak dari Ming Jiangwu. Setidaknya kekuatanmu tidak memalukan baginya. Tapi kamu tetap akan mati di tanganku, kata Li Tian sambil menarik sebuah benda merah menyerupai pil inti binatang spiritual. Dia mengiris benda itu ke pedangnya. Cairan hitam mulai menetes ke bilah pedangnya. Senyum licik merekah dari bibir pria tua itu sambil menatap tajam Ming Roksue yang terdiam melihat apa yang sedang dia lakukan. Setelah cairan hitam dari benda itu menetes seluruh sisi bilah pedangnya, aura di pedang Li Tian meluap lebih menakutkan dari sebelumnya. Ming Roksue menatap semua kejadian di depannya dengan kening berkerut. Pil inti kelabang langit, gumam Ming Roksue melihat benda yang baru saja diteteskan ke bilah pedang milik Li Tian. Pria tua itu tersenyum licik mendengar gumaman Ming Roksue. Meski kamu sudah menjadi pelarian sejak masih sangat belia, ternyata kamu masih cukup berpengetahuan. Ini memang pil inti kelabang langit. Bahkan harta pertahanan apapun tidak akan mampu menahan pengaruh dari darah yang tersimpan di pil inti kelabang langit, katanya. Li Tian sudah menyimpan pil inti kelabang langit itu sangat lama. Dia tidak pernah mendapatkan situasi seperti sekarang yang memaksanya menggunakan kartu truf yang sudah dia simpan selama ratusan tahun. Kelabang langit adalah binatang iblis yang memiliki racun yang sangat membunuh.
Dari sekian banyak binatang iblis beracun, kelabang langit ini bisa dikategorikan termasuk salah satu binatang iblis yang memiliki racun yang ada di daftar pembunuh nomor 1. Bukan hanya bisa merusak sistem aliran energi, namun racun dari kelabang langit ini bisa merusak esensi darah dari korbannya. Racun kelabang langit makin berbahaya karena bukan hanya bisa merasuki tubuh melalui luka tetapi juga bahkan bisa mengalir melalui pori-pori kulit. Karena itu, banyak kultivator yang lebih memilih menghindar dibanding bertarung saat bertemu binatang iblis kelabang langit ini. Bukan energi pembatas menyeruak dari tubuh Mingroksue melindungi seluruh tubuhnya dari udara luar. Satu-satunya masalah saat ini karena dia juga tidak bisa lagi menyerap energi baru di dalam pertarungannya. Racun kelabang langit ini bisa bercampur dengan energi alam dan merasukinya melalui meridiannya. Ketika hal itu terjadi maka secara langsung akan merusak sistem aliran energinya. Aku orangnya cukup bersabar dalam pertarungan seperti ini. Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bertahan dengan energi yang hanya ada di dantianmu sekarang, kata Li Tian. Mingroksue menyipit melihat pria tua itu malah tidak terpengaruh sama sekali dengan racun kelabang langit yang ada di pedangnya. Apa kamu heran melihatku tidak memasang energi pembatas dan tetap menyerap energi di saat aku sudah mengoleskan darah kelabang langit ke pedangku? Itu karena aku memiliki pil penangkal racunnya, kata Li Tian lalu mulai bergerak dengan pedangnya yang sudah diolesi darah kelabang langit. Setiap kali mengibaskan pedangnya, racun kelabang langit akan ikut tersebar di sekitar area pertarungan. Mingroksue awalnya masih bertarung seperti semula tapi dengan penggunaan energi yang makin diminimalkan. Hingga pada akhirnya, dia hanya berusaha menahan setiap serangan sambil berusaha mencari solusi mengatasi racun kelabang langit ini. Li Tian kini membalikkan situasi kembali dengan memberi tekanan yang lebih mematikan pada Mingroksue. Qin San di kejauhan terlihat mulai bergerak mendekati ibunya dengan lirik ke arah Zhang Zihan yang masih saja diam sambil mengamati perang. Selama dia belum bergerak, itu juga lebih bagus untuk kami agar bisa mengendalikan peperangan untuk sementara, kata Qin San lalu bergerak dengan sangat cepat ke arah ibunya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.